Selamat pagi umat sekalian. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita latihan Mazmur bersama. Bagi umat yang telah memegang warta paroki, silakan dilihat di dalamnya. La do si do re mi fa mi la mi fa mi re mi do si la do si do re mi fa mi la mi fa mi re mi do si la. Segala jalanmu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ya, segala jalanmu setia dan kebenaran. Satu kali lagi contoh.
Kita siapkan lagu pembuka dari puji syukur nomor 596. Ketika perarakan sedang dimulai dari pintu depan, maka posisi umat harus mengikuti perarakan berjalan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, kita terkumpul lagi di gedung gereja ini, di gedung gereja pusat paroki, untuk merayakan hari Minggu Prapaskah pertama, di mana secara khusus kita diajak untuk mengerti dan memahami bahwa penderitaan yang kita alami sudah dialami oleh Tuhan. Tapi yang menjadi perhatian yaitu Yesus terhindar dari godaan
meskipun dia mengalami penderitaan, karena Yesus dekat dengan Allah. Kita juga sebagai pengikut Kristus, marilah kita semakin hari, khususnya di masa Prapaskah ini, Prapaskah pertama, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bertobat dan kita diajak pada minggu pekan pertama Prapaskah, yaitu kita diajak untuk hidup, yaitu hidup sederhana, agar supaya alam dapat terlestari, dan kita juga dengan hidup sederhana melestarikan alam yang juga akan membantu kita untuk kesejahteraan kita. Untuk itu, agar kita layak merayakan perayaan syukur, perayaan Ekaristi, mari kita merendahkan diri, kita mengakui bahwa kita sering jatuh bangun dalam kehidupan kita, bahkan berdosa, tidak mampu menghadapi akan penderitaan yang kita alami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 339. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejenak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu. Turun-temurun untuk selamanya, pelangiku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, di mana bacaan Injil yang baru kita dengarkan mengajak
kita semua, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sabda Yesus yang mengajak kita semua untuk melihat ke depan. Mungkin sampai sekarang ada yang bertanya-tanya, Pastor, kenapa begitu Kang? Kerajaan Allah itu apa soh? Maksudnya kerajaan Allah yaitu bahwa kita atau kerajaan Allah adalah suasana di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dan orang-orang yang berkenan kepadanya tinggal mengalami rahmat berkat. Atau supaya orang mengerti, umat dipersilakan baca itu kitab Kejadian tentang Firdaus, bagaimana mengalami kerajaan Allah. Sadap seperti Adan dan Hawa mengalami. Tetapi karena Adan dan Hawa ingin tidak mau mengalami kerajaan Allah, maka mereka keluar dari kerajaan Allah. Nah, inilah yang Yesus ajak, bahwa orang mari untuk mengalami kerajaan Allah seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Siapa yang nak mau suka suasana kerajaan Allah? Cuma fakta sampai sekarang, dari ciptaan sampai sekarang manusia mau keluar. Itu terjadi karena orang apa? Sombong. Padahal Tuhan bilang kalau orang tinggal dalam kerajaan Allah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berulang-ulang saya sudah sampaikan, yaitu kerajaan Allah, yaitu supaya orang mencapai kerajaan Allah atau surga, backing itu 10 perintah Allah. Bahkan Gereja Katolik sudah mengarahkan orang supaya terarah melakukan mengalami kerajaan Allah. Ada 5 perintah gereja, sederhana. Mungkin umat katanya, DP bukti bagaimana? Coba orang bukti, coba orang saling mencintai, sadap. Maka orang saling marah, kerajaan neraka atau setan yang ada. Coba saling menghormati. Coba anak mencintai orang tua mencintai anak, sadap kerajaan Allah. Kalau orang backing itu, maka kerajaan Allah orang alami. Tapi apa mau dikata, sedangkan Tuhan Yesus mengalami penderitaan, mengalami godaan-godaan. Dan dalam bacaan Injil tidak disebutkan, sebenarnya di dalam bacaan lain yaitu Markus, Lukas menceritakan tentang 3 godaan yang sering dialami oleh manusia. Bahkan Yesus pun sebagai manusia mengalami 3 godaan yang sampai sekarang dan sampai kiamat pasti orang akan alami. Cuma menjadi pertanyaan, apakah orang mampu menghadapi akan 3 godaan itu? Yaitu pertama apa? Godaan untuk menikmati kenikmatan dunia, makan, minum, kecantikan dan sebagainya. Nikmati dunia. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menikmati dunia, tetapi sayang 1000 sayang sampai sekarang banyak orang yang tidak memakai atau menikmati kenikmatan dunia itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tema APP tahun ini bahwa dunia sudah diberikan, bahkan Yesus katakan kuasailah dunia, tetapi sayang 1000 sayang bahwa dunia disalahgunakan oleh manusia. Akibatnya apa? Hancur. Terjadi kelaparan di mana-mana, terjadi banjir, terjadi polusi yang mengakibatkan orang menderita. Yesus pun digodai dengan menikmati akan duniawi. Tapi katakan, saya kenyang bukan hanyalah saja dengan kenikmatan dunia, tetapi lewat sabda Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat kehendak Tuhan, maka orang bisa bahagia dan selamat. Kedua,
Sekarang pun orang mengalami penderitaan, mengalami godaan akibat dari apa? Seksualitas. Ya, keinginan untuk menguasai. Ya, saya mengajak umat silakan menikmati akan seksualitas, kecantikan, ketampanan. Kalau perlu orang sekarang cantik-cantik, bagaga-gaga supaya orang lain senang melihat pakai orang. Coba bayangkan kalau pastor Mbak Ingus di sini rambut gondrong, so batai mata, apa umat bilang? Pasti pergi jo. Tapi kalau pastor gagah begini, pasti bilang, "Aduh, terpesona." Tapi harus diketahui bahwa orang menikmati seksualitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau pastor bisa menikmati umat gagah-gagah, kalau perlu cantik-cantik, wangi-wangi supaya pastor sadap mau khotbah. Mereka kurang berbau bagaimana? Paling pastor kurang kesepen itu khotbah supaya cepat. Tapi tidak boleh, pastor tidak boleh memiliki. Jadi ibu-ibu cantik-cantik di rumah supaya suami menikmati, supaya biar apa di kantor pulang jam 10 apa jam 7 sore, jam 4 so pulang untuk menikmati kecantikan dari istri. Tapi istri-istri jangan cantik untuk orang lain, bahaya, melanggar kehendak Tuhan. Suami-suami juga tampan, jangan pulang so mabok, kurang bobocah tikus. Bagaimana istri? Paling setiap lihat suami dia lari. Supaya apa itu? Jadi itulah ternikmati tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menyantuk seksualitas, keinginan supaya orang dicintai dan mencintai. Dan yang paling berbahaya sekarang ini di mana-mana terjadi yaitu godaan, penderitaan akibat kekuasaan. Itu ketika orang berkuasa, padahal berkuasa bagus. Tetapi jika kita diberikan kesempatan untuk berkuasa, entah cuma menjadi kepala RT, jadi seksi liturgi, ketua wilayah rohani, DPP, tetapi untuk apa? Kekuasaan itu dipakai untuk apa? Untuk kita pakai untuk pelayanan, agar supaya orang-orang semakin mencintai Tuhan dan orang-orang semakin mencintai sesama dan juga mencintai diri sendiri. Itu tujuan kekuasaan. Tapi sayang bahwa sekarang ini banyak orang yang berkuasa, baru jadi kepala RT, baru jadi ketua seksi liturgi, so kurang marah-marah orang, so kurang hina-hina orang karena kesombongan. Pastor pun diberikan kuasa, biar cuma pastor rekan, tapi diberikan kuasa untuk melayani umat, mau mengantar umat supaya semakin mencintai Tuhan, supaya semakin mencintai sesama, supaya tidak baku-baku marah tetapi itu, dan juga untuk supaya juga umat juga menghormati bahwa saya adalah wakil Tuhan, saya adalah pelayan. Itu bukan ini karena umat somara atau pastor syukur marah-marah umat dan sebagainya. Itulah kekuasaan. Nah, Yesus dalam bacaan Injil diceritakan bagaimana Yesus digoda dan Yesus mengalami penderitaan atas itu. Dia lapar, dia juga ingin berkuasa, dia ingin juga menikmati keinginan untuk memiliki dan sebagainya, tapi dia dapat menguasainya. Semua itu terjadi karena apa? Mungkin menjadi satu pedoman bagi kita. Mungkin pertanyaan, siapa Yesus tabah? Bahkan meskipun dia menderita sampai mati di kayu salib, dia tetap tabah dan bisa mengalahkan godaan-godaan. Jawabannya yaitu bahwa Yesus dekat dengan Allah. Inilah yang membuat sehingga Yesus meskipun digoda, meskipun menderita, dicaci maki, difitnah, dihina, bahkan dicambuk, bahkan ditombak, tetapi dia katakan, ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya ingat, Yesus mau menolak godaan dan penderitaan.
ketika ada di Taman Getsemani. Yesus sebagai manusia hampir tergoda juga bahwa seandainya piala ini, penderitaan ini, godaan ini mau berlalu, berlalulah. Tetapi apa yang dikatakan? Tapi bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Mari umat yang terkasih, kita pun dalam kehidupan kita pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, menggereja banyak godaan. 3 hal yang saya katakan tadi. Kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, pasti tergoda. Seperti contoh jika kita dalam misalnya menderita, stres, kemudian kita cuma mengandalkan orang, tidak datang berdoa, tidak datang masuk gereja, bahkan pergi di pub, apa yang terjadi? Atau cari orang, cari senang-senang. Tetapi belajarlah seperti Yesus. Ketika dia menderita, dia datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia akan disalibkan, ditangkap, dia pergi menyendiri di Taman Getsemani dan berdoa. Dan akhirnya dia tabah dan dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, yaitu menyelamatkan manusia mati di kayu salib. Tetapi karena dia setia dan tabah dan dapat mengalahkan godaan, meskipun mati tapi 3 hari bangkit dan naik ke surga, dan sampai sekarang ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, meraja sampai selama-lamanya. Yesus Raja semesta alam. Kita pun murid-muridnya pasti demikian kalau orang belajar seperti Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua yang saya mau sampaikan, bahwa gereja memberikan sarana prasarana untuk kita menikmati dan mencapai kerajaan surga. Salah satunya yaitu lewat APP. Tiap tahun selama hidup kita akan diarahkan. Nah, untuk itu tentunya tidak semua langsung mau buat, tetapi bertahap. Untuk APP hari ini yaitu dengan tema ekonomi berkeadilan ekologis. Dan juga bahwa untuk minggu Prapaskah pertama kita semua, khususnya umat paroki, diajak, sudah ada bahan. Jadi diminta kepada umat di paroki ini, baik wilayah rohani, kelompok teritorial, maupun paroki, maupun kelompok kategorial, yaitu kelompok-kelompok KBK dan sebagainya, OMK, WKRI, ibu-ibu, dan juga LC, kelompok-kelompok jika beribadat dan berdoa, maka diwajibkan ikut itu pekan pertama. Jadi kalau ada ibadah dalam minggu ini, pakai ini, jangan pakai yang lain-lain. Soriki tim baking setengah mati, berkorban untuk baking ini, konturan cuma acu. Jadi jangan pakai itu tanpa ibadah. So itu diharapkan bahwa wilayah rohani, kelompok kategorial memiliki ini, pemimpin untuk mengajar. Di situ akan ada ibadatnya dan juga akan diarahkan selama kurang lebih 5 bulan. Tapi sesudah 5 bulan selesai, ulang lagi nak apa-apa. Dia tema sepanjang 1 tahun. Sebab biasanya untuk buku ini habis Paskah so buang. Untuk pimpinan umat tetap pakai. Tapi yang pakai yaitu dia punya tema-tema. Dia bacaan dipakai ulang-ulang. Sepanjang tahun orang menghayati akan tema ekonomi berkeadilan. Semoga dengan orang melaksanakannya, khususnya dalam ibadah, dalam doa kita semakin diarahkan untuk mengalami dan menerima kerajaan sorga. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya
permohonan kita. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Untuk itu marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah memanggil kita untuk beriman dan bertobat. Umat menjawab sesuai yang ada di warta paroki. Bagi umat Allah, ya Bapa, perkenankanlah umat-Mu terus berkembang dalam persatuan dan cinta kasih. Semoga kami semakin siap sedia untuk menerima kerajaan-Mu demi keselamatan kami. Bagi semua orang yang telah menjatuhkan pilihannya pada Kristus, ya Bapa, dampingilah mereka yang telah memilih putra-Mu agar tetap setia pada pilihannya dan tidak mudah goyah oleh kenyamanan akan hal-hal duniawi. Semoga kami semakin setia dalam mengikuti jejak salib Kristus, sang kebenaran sejati. Bagi para penderita, ya Bapa, hiburlah dan teguhkanlah harapan orang-orang yang sedang menderita. Semoga melalui penderitaan yang mereka alami, mereka semakin memahami keagungan cinta kasih-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, dampingilah kami agar berkat doa dan ekaristi dalam minggu ini, kami lebih menghayati hidup kami sebagai pengikut Kristus. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami akan Kristus yang telah berbagi hidup dengan keselamatan kami. Dalam misa ini juga kita berdoa bersama umat wilayah rohani, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami dan mohon doa juga untuk segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan semoga segala rencana usaha wilayah rohani selalu diberkati oleh Tuhan. Juga dalam misa ini kita berdoa untuk Ibu Grace Bertan yang sementara menjalani pengobatan dan masa pemulihan di Bangkok, di mana dia di sementara pemulihan untuk penyakit kanker. Semoga segala proses pengobatan dan pemulihan diberkati oleh Tuhan sehingga apa yang diharapkan oleh Ibu dapat tercapai, yaitu kesembuhan. Dan juga bersama dengan saudari Evangeline Turang bersyukur atas segala rahmat berkat dan mohon doa untuk pekerjaannya di mana dia akan kembali ke tempat kerja di Halmahera, serta kiranya selalu Tuhan melindungi. Dan juga dalam misa ini kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhumah Ibu Aganeta Aroran yang pada hari ini tepat 11 tahun meninggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang layak kepadanya dan keluarga besar, keluarga Aroran Bokau selalu diberikan pengharapan, penghiburan selalu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita hening sejenak, kita panjatkan wujud doa permohonan pribadi kita masing-masing. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mencurahkan kasih dan menunjukkan jalan kepada para pendoa. Engkau juga mengajarkan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum sederhana. Kami mohon, berilah kami kerendahan hati dan kesadaran untuk selalu bertobat demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita satu dalam persembahan. (377)
380. Sajian roti Allah, ya Bapa terima. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang tak sampai hati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Adalah kami Bapa, jemaat penuh belas. Jadikan persembahan bersama samudra. Sucikan kami di dalam darahnya. Sesudah menyamai di surga di malam. Umat berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu, kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai kepada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 385. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua dengan penuh hikmat dan penuh hormat. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia,
selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami sesuai dengan tata perayaan Ekaristi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudi memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
selamat berpantang dan berpuasa dan beramal. Mohon maaf lahir batin. Empat 406. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang telah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Empat 418.
422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu. Ku berikan padamu kelegaan jiwaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatan. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya
diberikan kesempatan kepada anak-anak sekami, yaitu dari usia bayi, kalau boleh ke depan, sampai usia remaja, yaitu sampai kelas 3 SMP yang belum ikut OMK. Maju semua. Sekami. Yang usia dari lahir sekami. Kalau ada tuh yang baru lahir so boleh berjalan ya bawa kemari. Dan yang usia remaja, yang belum ikut OMK, yang mau tahu silakan. Kalau ada obat juga yang so dewasa suka ikut sekami, tidak masalah. Ya. Silakan, Anda diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Lagu semangat. Tadi lagu-lagu apa ini? Prapaskah. Ini lagu semangat. Coba. Lagu apa? Apa? Coba. Dengarlah hai kawan. Dengarlah hai kawan. Dengar. 3, 2, 1. Dengarlah kau kawan. Tambah aja. Hidup dan kayanya. Sekami doa, derma, dan apa? Kurban. Nah, coba menyanyi itu doa derma dan kurban kesaksian. Bagaimana itu ketik? Dan hafal. Apa? Aku bangga jadi anak Katolik. 3, 2, 1. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berderma untuk teman, dan
Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Tepuk diam. Doa tobat. Siapa tahu doa tobat? Bukan doa tobat dipuji apa itu, doa apa itu, tapi doa tobat untuk pengakuan dosa. Pastor mau kasih hadiah. Air Lourdes masih ada. Siapa? Ada? Nah, sama-sama. Doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang 2 minggu depan hafal, cari di Google, jangan cuma buka-buka tuh TikTok. Nah, cari itu doa tobat kong hafal. Siapa yang lebih dulu bajawab pastor mesti hadiah. Oke? Sekarang kedua, mulai belajar isi amplop APP. Karena kamu diwajibkan untuk berpantang. Siapa yang biasa minum makan gula-gula satu hari 5 biji, sekarang saya turun tinggal 2 jo. Itu 3 isi di Mari kurang kaget orang isi di celengan gula-gula. Kasih doakan orang tua. Kasih kurang. Jadi orang tua saya belajar, kalau dia biasa minum gula-gula satu hari 2 biji, bilang sekarang 1 jotu 1 mau isi di celengan, yang isi gula-gula didoikan itu, diuangkan kok isi. Saya belajar. Kewajiban orang umat Katolik. Kasonya anak dorang semua lupa. Karena amal itu mulai kasih belajar. Kalau dulu orang tua dulu memang wajib. Biasa aja dapat uang saku di sekolah 5 pera, maka tinggal dapat berapa 5 ringgit langsung mama dan papa taruh celengan. Jadi bikin celengan. Nanti Jumat Agung baru buka tuh celengan. Jangan setelah 1 juta kok karena habis doi ambil tuh 500.000, berdosa itu. Itu lengkali orang belajar. Karena APP hasil dari pantang dan bukan cuma isi-isi sumbangan. Biar 1 miliar kalau cuma isi langsung itu, tapi hasil dari pantang dan Oke? Jadi siapa aja dapat doi 1 hari 1.000 pera, ambil jodoh 500 beli jajan tuh 500 isi di Pasar Mulia itu siapa tuh paling banyak celengan anak-anak. Bikin celengan sendiri. Pembina sekami mana? Pembina sekami tolong, saya belajar APP dorang. Bikin celengan kon orang isi. Siapa yang paling banyak pada orang nanti kita kasih hadiah. Bukan soal DPI tapi mesti belajar pada orang. Oke? Menghadap ke altar. Jadi ada pertandingan celengan. Biar tuh 55 pera, tuh 100 pera picis isi. Menghadap ke atas altar. Kita berikan penghormatan adik-adik. Adik-adik putar kanan menghadap ke altar. Aduh ini. Kita berikan penghormatan tertinggi untuk Tuhan Yesus. Siap? 1 2 berlutut, 3 naik,
4 sikap sempurna, 5 putar, 6 kembali ke tempat duduk jambakure. Ada aturan di gereja, ikut sana. Ini bukan pe bioskop, pelang-pelang ke sana. Nah, yang tuh basar-basar dengan pelang-pelang, bukan pergi jalan di bioskop sana, sudah pulang ke tempat. Tangan di mana? Tetap di dada terus. Saya sampai di tempat, tangan di dada. Oh, Tuhan Yesus mau marah penghuni ini. Dada di dada terus pergi di tempat ini. Ya, orang tua dari anak-anak orang semua saya belajar. Kalian anak begini, apa orang pe masa depan gereja? Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat sampai kami mengalaminya secara penuh di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, orang mendengarkan pengumuman gereja ini. Selamat hari Minggu. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Silvanus Alok Koraa yang telah memimpin perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah pertama ini. Para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencipta Damai, penyelenggara liturgi misa sore Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosari, dekorasi Wilayah Rohani Santo Mikael, kebersihan kaum Bapak Katolik Santo Gregorius Agung, tim Komsos, petugas parkir dan keamanan dari LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Petugas liturgi penyelenggara minggu depan, Minggu 25 Februari 2024, penyelenggara liturgi misa pagi, Wilayah Rohani Santa Elizabeth, penyelenggara liturgi misa sore, Wilayah Rohani Santa Ursula, dekorasi, Wilayah Rohani Santa Litwina, kebersihan kaum Bapak Katolik Santo Thomas Aquinas. Hari Kamis nanti tanggal 22 Februari 2024, paroki kita, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, giliran tempat pertemuan Pastores Kevikepan Manado untuk jadwal Kaperko Kamis persiapan khotbah. Setiap hari Jumat selama masa Prapaskah ada jalan salib dan misa di gereja pusat paroki. Sebelum misa didahului jalan salib pada jam 17.30 WITA. Kemudian sehubungan dengan saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah, maka untuk perayaan HUT paroki yang ketiga dan HUT pastor paroki akan dibuat secara sederhana pada hari Kamis tanggal 22 Februari yang diawali dengan misa pagi sesuai jadwal misa jam 5:30. Oleh karena itu diundang kepada pertama seluruh anggota DPP Pleno, seluruh pengurus inti wilayah rohani, inti di sini artinya ketua, sekretaris dan bendahara, seluruh pengurus inti kelompok kategorial, ketua, sekretaris dan bendahara untuk hadir dalam perayaan sederhana tersebut
dimulai dengan tadi misa pagi jam 5:30 hari Kamis tanggal 22 nanti. Selanjutnya dari wilayah rohani Santo Fidelis Sigmaringen, informasi pemakaman almarhum Ibu Meiske Maria Ponto hari ini Minggu 18 Februari dimulai jam 11 WITA dan misa requiem jam 12 WITA. Hari ini juga ada kegiatan donor darah bagi Bapak Ibu yang bersedia mendonorkan darah, diberikan kesempatan dari PMI di sebelah gereja kita di depan pastoran. Juga sebentar akan ada, mohon bersabar, akan ada info singkat tentang penggunaan buku panduan aksi puasa pembangunan. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Pastor dan umat yang terkasih. Jadi kita sudah memasuki pekan Prapaskah pertama. Di tangan Bapak Ibu pengurus wilayah rohani itu sudah ada buku panduan APP 2024 tentang konteks tema APP. Terima kasih ada begitu banyak orang hadir pada sosialisasi beberapa waktu yang lalu. Tetapi seperti yang dijelaskan dalam sosialisasi itu, belum tersedianya buku panduan. Buku panduan baru keluar. Jadi beberapa catatan disampaikan, mudah-mudahan boleh menjadi pegangan untuk penggunaan buku panduan selama proses animasi selama pekan Prapaskah. Jadi di dalam buku itu sudah disiapkan struktur ibadat biasa. Boleh untuk bagian ibadatnya, boleh yang memimpin yang sudah dijadwalkan di situ, atau petugas khusus yang akan sekaligus menjadi fasilitator untuk pertemuan mingguan. Di dalam buku itu, sesudah bacaan kitab suci, biasanya bacaan kitab teksnya juga dicantumkan di dalam buku, tetapi mulai tahun ini cuma ditunjukkan nomor teks. Lengkapnya teks itu tidak ada. Maka diharapkan untuk umat membawa Alkitab. Kemudian yang kedua, sesudah membaca dan mendengarkan teks itu ada 3 bagian pokok. Yang pertama, penjelasan singkat tentang subtema minggu itu. Jadi teksnya sudah disediakan. Meski demikian, yang nanti akan memfasilitasi itu mempersiapkan dengan baik, baca supaya membacakan untuk umat yang hadir. Lalu bagian kedua, ini yang penting. Bagian kedua itu masih dengan menggunakan metode appreciative inquiry yang sudah beberapa tahun kita gunakan. Melalui sharing kita menemukan praktik baik. Hal-hal baik apa yang sudah mungkin pribadi saya lakukan, keluarga saya lakukan, umat wilayah rohani atau kelompok kategorial itu lakukan terkait dengan subtema itu. Jadi misalnya untuk tema pekan pertama, pola hidup sederhana, maka apa yang di-sharing itu apa yang bisa diungkapkan mungkin pribadi-pribadi, keluarga masing-masing atau wilayah rohani, apa yang sudah dorang buat untuk itu dalam rangka menghidupi subtema itu. Jadi bukan untuk menemukan masalah, tetapi menemukan apa yang sudah baik, praktik baik yang orang sudah buat.
Kemudian yang ketiga itu merumuskan rencana aksi. Nah, berdasarkan sharing praktik baik tadi, lalu dirumuskan kalau begitu untuk minggu ini aksi nyata apa yang boleh torang buat baik sebagai pribadi, keluarga, wilayah rohani untuk menghidupi sebagai buah dari permenungan tema minggu itu. Jadi dibuat rencana aksi, bisa jadi dari sharing tadi, itu diangkat kembali, mungkin diwariskan, ditularkan kepada orang kelompok lain. Kalau ada hal baik, ini orang mau baking. Prinsipnya rencana aksi itu real, supaya boleh dilakukan dan boleh dievaluasi. Nah, mana kapan evaluasinya? Evaluasinya nanti di pertemuan minggu berikut. Ada ruang untuk sharing, evaluasi. Ini yang di minggu lalu orang dah bikin-bikin ini sebagai buah aksi itu ini. Apa yang boleh ditingkatkan itu menjadi sharing untuk menemukan rencana aksi di pekan itu. Berikut dari pihak keuskupan itu tidak ada teks khusus untuk anak dan remaja. Karena itu kalau boleh buku itu digunakan, tetapi untuk yang memfasilitasi disederhanakan, dibahasakan sesuai konteks anak-anak atau orang muda dan remaja. Kedua dari terakhir, untuk kami tim dari keuskupan, kebetulan dari paroki ini ada 4 orang. Kalau ada yang membutuhkan pendampingan dari tim paroki, kami bersedia dengan catatan kalau demikian jadwalnya disesuaikan. Karena bagaimanapun masing-masing akan mendampingi di wilayah rohaninya. Jadi kalau ada yang membutuhkan bantuan disesuaikan jadwalnya. Terakhir, disiapkan di dalam buku itu ada teks khusus ibadat tematis jalan salib. Jadi selama ibadat jalan salib bukan itu yang dipakai, bukan cuma itu. Tetap boleh menggunakan teks dari Mada Bakti dan Puji Syukur diselang-seling dengan yang teks tematis yang disiapkan di dalam buku. Itu beberapa catatan. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi. Mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 600.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santa Teresa dari Kalkuta,